Ini ada banyak sekali wakil talqin yang hadir pada malam ini. Ada sekira 12, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ta'dim saya kepada al-mukarramin semua, Bunda Haya, Profesor Priyatno, Bunda Sari yang menjadi fasilitator kita bergabung di dalam madrasah Zoomiyah ini. Kemudian terkhusus untuk pemangku manaqib pada malam ini, Ibu Hajah Wastinah sekeluarga. Doa kita untuk beliau, semoga Allah memudahkan segala urusan beliau dan keluarganya. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, ayahanda bunda sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan yang mulia, yang agung ini, izinkan saya menyinggung satu ayat yang dibacakan tadi, potongan ayat yang saya bacakan tadi dari Quran Surah Al-Isra ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Apakah suara saya jelas, Pak Nur Ramlan? Bagus, Kiai. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita ada satu hari di mana manusia dipanggil dengan pemimpinnya. Artinya hari itu manusia dipanggil berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Itulah hari kiamat. Itulah hari akhir. Itulah hari penghisaban. Jadi nanti dalam konsep hari kiamat yang sangat umum, kita tuh dipanggil berdasarkan pemimpin kita masing-masing. Bagaimana keterikatan kita dengan pemimpin yang dipanggil itu? Mari kita perhatikan dalam ayat yang lain. Misalkan dalam surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu akan digiring, diantar ke surganya Allah itu secara bergerombol, rombongan, karnaval gitu, bareng-bareng. Nah, jadi nanti dipanggil. Nah, keterikatan seseorang dengan pemimpin itu, kalau kita menggunakan konsepnya surah Az-Zumar ini, ada yang bergerombol itu karena kesamaan frekuensi di antara yang memimpin dengan yang dipimpinnya dari aspek perilakunya, amalnya. Amalnya sama, rajin duha, rajin tahajud, rajin zikir, rajin manakibat, rajin ngegosip, rajin ngegibah, dan lain sebagainya. Karena perilakunya yang sama. Ada juga orang menyebutkan kebersamaan itu, rombongan itu karena level pengetahuannya yang sama. Level kognisinya yang sama, ilmunya yang sama, wawasannya yang sama. Nanti dibersamakan lagi dengan orang-orang yang sama, yang selevel, yang setara, yang sefrekuensi dengan dia. Dari aspek keilmuannya. Tadi dari aspek amalnya, yang kedua dari aspek ilmunya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak bisa mencapai pada level perilaku, level amal, dan level kognisi pengetahuan, ya, wawasan dan sebagainya.
Tapi dia akan dibersamakan lagi dengan orang lain karena aspek kecintaan. Inilah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama, bergerombol, karnapal, ngabring, rombongan dengan orang yang kau cintai. Siapa yang dicintai itu terserah kita siapa. Kita cintanya sama siapa. Nah, bersama orang yang dicintainya itulah, ya, kita akan dibersamakan kembali. Nah, mari kita tarik ini dalam konteks kita, dalam konteks kehidupan kita, menjalani, mengistiqomahkan diri, menjalankan seluruh ajaran yang sudah jadi amalan. Kita semua hidup diikat dengan ikatan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyah Yasin Al-Sabarkai. Kalau kita akan dipanggil, ya, dipanggil dengan nama pemimpin kita semua. Kalau kita meyakini, mengikuti, mentaati Hadratus Syekh Pengarsa Abah sebagai pemimpin kita, maka kelak kita akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kepada Pengarsa Abah. Dan kita berbaris di belakang semuanya. Nah, keterhubungan kita dengan Pengarsa Abah itu, kalau kita melihat polanya tadi, dari aspek amal, wah tebih Pak, jauh bunda ya. Terutama saya. Tidak mungkin bisa mengejar Guru Agung kita semua, dibersamakan dari aspek amalnya. Tidak mungkin. Jauh. Saya sering mengatakan, Hadratus Syekh Guru Agung kita semua, Hadratus Syekh Pengarsa Abah itu wahiduz zaman, satu-satunya di zaman kita. Nggak ada yang bisa nyaingin. Di zaman kita hanya beliau. Begitu, wahiduz zaman. Kalau bahasa beliau itu tidak akan terkejar. Nggak akan terkejar. Tapi beliau memberikan jaminan dan membesarkan hak itu, tapi tidak akan tertinggal. Sepanjang apa? Sepanjang ikut. Nah, ikutnya kita juga, kan kita, bukan kita, saya tuh kan ikutnya setengah-setengah. Tergantung situasi dan kondisi. Masih nimbang-nimbang pakai peci merah putih saja, lihat kondisi ini di mana kira-kira menimbulkan kecurigaan, menimbulkan omongan orang lain, masih banyak berpikir tentang yang begituan. Jauh kalau dari aspek itu. Nauzubillah min dzalik. Jauhnya melu, jauh tanah ke langit. Yang kedua, pola kedua, bersama dengan beliau itu dari aspek pengetahuan ilmu. Wah, jauh. Masya Allah. Pengarsa Abah itu kalau bahasa saya itu, kalau bahasa Sundanya itu imet, orang yang imet. Imet itu apa? Apa imet itu ya? Imet itu ada yang tertinggal satupun. Semuanya sempurna. Ya, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tertinggal. Bayangkan, siapa di antara kita yang rajin menghitung sampai titik saja dihitung oleh beliau? Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah diwawancarai oleh yang mulia Rakanda Kiai Haji Kusairi Ajiz ketika beliau menyelesaikan pendidikan disertasinya. Beliau menanyakan kepada saya tentang pendapat Hadratus Syekh Pengarsa Abaos tentang pemikiran Hadratus Syekh Pengarsa Abaos. Kata saya menyampaikan kepada beliau, bagi saya Pengarsa Abaos itu memulai dari hal-hal yang sangat fundamental. Yang kadang orang menganggap itu sudah biasa dan akhirnya abai untuk memperhatikan hal yang dianggap biasa itu. Contohnya apa? Menerjemahkan satu kata, ya, Pengarsa Abaos itu kembalikan dulu ke makna dasarnya secara bahasa. Saya berikan contoh saat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan itu kita menerjemahkan begitu. Pengarsa Abaos tidak langsung menerjemahkan seperti itu. Tapi mengembalikan kata mustaqim itu secara bahasa itu apa? Jadi tunjukkanlah kami kepada jalan orang yang lurus.
pelaku yang lurus, kan mustaqim itu isim fa'il. Ini yang saya sebut imet. Imet itu artinya detail. Semuanya nggak ada yang tertinggal. Dulu kita enak-enak saja ketika menyebut milad. Milad pesantren X kesekian. Milad kampus sekian. Milad ormas Islam sekian. Abah memberikan panduan kepada kita supaya kita sadar milad itu apa sih? Ini belum makna belum pengalihan kinaya dan sebagainya, bukan, dikembalikan kemana dasarnya dulu supaya kita sadar. Dan kita sudah terlalu lama lupa dengan hal seperti itu, atau cenderung melupakan, atau pura-pura lupa. Apa istilahnya? Diajak dulu kepada hal-hal yang sangat mendasar. Ketika kita belajar diajari di pesantren untuk menerjemahkan sesuatu, selalu diberi cara berpikir, kerangka berpikir, makna lugawi, makna istilahi, makna etimologi, makna terminologi, makna secara bahasa dan makna secara istilah. Nah itu kadang kita lupa. Tentang maulid, tentang milad, tentang maulud dan lain sebagainya. Itu sangat detail sekali. Jadi dari aspek yang kedua ini, pola yang kedua juga berat sekali kita untuk mengejar kesefrekuensian dengan Hadratus Syekh Guru Agung kita semua dalam aspek ilmu. Dari aspek keilmuan. Tadi dari aspek amal, kemudian dari aspek ilmu. Tetapi kita memiliki ruang yang besar, ayah bunda sekalian, ikhwan dan akhwat para pecinta kesucian jiwa, dengan menggunakan pola yang ketiga untuk bersama-sama dipanggil bersama-sama dengan pengersa Abah Aos itu dengan kecintaan, dengan mahabbah. Ya, Abah sudah memberikan jaminan kepada kita. Saya lupa tanggalnya, bulannya, tahunnya berapa saat itu pengersa Abah berteriak di mana, di mimbar Sirna satu mengatakan, Abah ingin semuanya. Ingin semuanya. Ya. Kenapa Abah menyebutkan ingin semuanya? Murid-muridnya itu terbawa oleh beliau. Karena Abah Anom sudah memberikan jawaban. Abah mah kumaha aos, cek aos A, cek aos B, begitu. Halo? Bagus Iya, kayak bagus. ada lagi suaranya barusan hilang. Menghilang ya barusan ya? Mohon izin, mohon maaf. Ya, kita kembali. Jadi pengarsa Abah ingin kita semuanya terbawa. Kata Abah tanggung jawab. Begitu. Kita mau cari apa lagi? Jadi ketika wasiqal ladzina taqaw ilal jannati jumara, Allah mendorong orang-orang yang bertakwa itu, menggiring orang-orang yang bertakwa itu secara bergerombol. Dengan siapa? Dengan imamnya. Harus jelas imamnya. Harus jelas imamnya. Begitu. Siapa pemimpinnya? Siapa yang akan membawanya? Jadi kalau misalkan kita mau corona itu apa ya? Mau mengkomparasikan. Tanya oleh kita coba. Siapa di antara orang yang akan kita ikuti yang mau mengatakan dan bertanggung jawab untuk kita dunia dan akhirat, zahiran wa batinan untuk kita semua? Lah, siapa coba? Ada orang yang sepertinya tawadu, padahal nauzubillah min dzalik, kita tidak tahu apa motivasinya. Bujang-bujang nyanak nusanes. Pakai Mustafa, mohon maaf ya. Rombongan Mustafa. Jangan boro-boro bawa orang lain, bawa diri saja sudah saja belum tentu. Ayo sudah, mundur, itu bukan kelasnya, begitu. Bukan kelasnya. Kita punya pemimpin, kita punya guru, ya. Kita punya sosok yang akan dipanggil nanti dan kita berbaris di belakangnya itu yang tanggung jawab untuk kita semua. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadar. Seolah-olah mungkin ya karena kejebak dalam rutinitas dan sebagainya, lupa bahwa kita tuh miskin, manusia tuh miskin untuk itu, hal tersebut. Kalau ikut aspek keilmuan banyak, sekarang ilmu bisa dicari tanpa harus berguru langsung berhadapan juga. Wah, sudah cari. Udah lebih pintar mesin sekarang dibandingkan kita semua untuk mencari referensi dan lain sebagainya. Ya. Dulu saya pernah menyampaikan,
Jadi kalau sekedar informasi, ya informasi ilmu, sains itu bisa dicari lewat mesin sekarang. Banyak artificial intelligence, kecerdasan buatan yang bisa mewakili itu semua sekarang. Bahkan ya karena jasanya Al-Khwarizmi dulu dengan algoritma yang kita sebut sekarang ini, dari masa yang sangat panjang ke belakang juga yang pernah diupload dan masuk ke internet itu bisa diakses dengan kecerdasan buatan itu. Yang secara otak kita manusia, wah mungkin sepertinya sangat sulit sekali untuk dilakukan. Itu aspek ilmu. Tapi satu yang nggak bisa diwakili oleh mesin itu apa? Itulah kearifan. Kearifan terus bertemu dengan sosok yang sudah arif. Kalau kita belajar duduk bersimpuh di hadapannya, mendengarkan kata-katanya, memandang teduh wajahnya, ya, melihat gerak ahwalnya dengan detail dan sebagainya, itu tidak bisa diwakili oleh mesin, tidak bisa diwakili oleh artificial intelligence, oleh kecerdasan buatan, oleh AI, oleh apapun, oleh ChatGPT, oleh Gemini dan lain sebagainya. Nggak bisa. Nggak bisa, harus ketemu sosoknya. Dan itulah nanti yang akan diminta pertanggungjawaban, yang akan dipanggil oleh Allah dan mempertanggungjawabkan orang-orang yang di belakangnya. Nah, kita nyantol kepada beliau itu kalau tidak sanggup dan kita tidak mungkin sanggup menyamai amalnya beliau, ilmunya beliau, maka dengan cinta kepada beliau. Itu yang akan mengkoneksikan kita dengan beliau. Dan nanti kita berbaris rapih di belakang beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Segera istighfar kalau ada hal-hal yang segera kita bertaubat. Minta ampun kepada Allah, kepada guru kita semua. Kalau ada pernah muncul keraguan sebesar biji zarrah, sebesar atom saja dalam diri kita terhadap guru agung kita semua. Karena itulah yang akan menjadi penghalang kita. Ya, menjadi penghalang kita. Maka apapun dan siapapun yang membuat kita ragu kepada orang yang nanti akan dipanggil oleh Allah, yang kita berbaris di belakangnya, hindari. Mungkin itu berwajah kebaikan, mungkin itu berwajah ilmu, mungkin itu berwajah kemuliaan. Tapi kalau itu membuat kita jadi ragu, tinggalkan. Karena itu penyakit dalam agama. Penyakit dalam beragama itu apa? Keraguan. Agama kita ini, thariqah kita ini dibangun di atas keyakinan, di atas kepastian semuanya. Hal-hal yang membuat kita ragu, yang bikin kita jadi ragu, tinggalkan. Jangan dekati itu. Kok saya jadi ragu ya? Kok saya jadi mendogmayong, kata sudah mendabdabun gitu ya. Kok jadi, kenapa ya jadi begini? Tinggalkan. Karena itu penyakit. Masya Allah, tabarakallah. Ya, nah kita hadir di majelis-majelis yang mulia seperti ini, baik secara virtual maupun secara langsung dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan luang yang kita miliki. Ini adalah ekspresi kita atas kecintaan kita kepada guru agung kita semua, kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini bukti cinta kita. Karena beliau cinta ini. Mencintai apa yang dicintainya, itu adalah konsekuensi logis karena kita cinta kepada seseorang. Begitu. Bohong besar kalau kita mengatakan cinta kepada seseorang, tapi kita benci sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Oh, itu tidak sempurna cintanya kalau begitu. Nah, kalau kita mengatakan cinta kepada Hadratus Syekh Pemirsa Aba Awas cinta Manakiban, maka secara automatically kita juga akan cinta pada Manakiban. Bohong orang yang mengatakan cinta kepada Syekh Mursid, sementara Syekh Mursid cinta kepada Manakiban, lalu kita anti Manakiban. Begitu. Atau kalau bohong terlalu kasar, tidak sempurna cintanya kalau begitu. Masya Allah, tabarakallah. Begitu. Ya. Jadi nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Bukan nanti, sekarang. Kok nanti sekarang? Kita dipanggil ya dengan pemimpin kita, dengan guru kita, dengan Hadratus Syekh Pengarsa Abaus. Kita berbaris rapi di belakang. Catatannya satu, ikut sekemampuan kita. Syaratul mutaba'ati ru'yatul matbu'i fi kulli syai'in. Syarat ikut itu
kita memproyeksikan diri kita, mengafirmasikan diri kita semua ya kepada apa yang diikuti, kepada siapa yang kita ikuti. Ikut begitu. Aduh, Masya Allah, berat. Bagi saya sangat berat. Tetapi kita ngeraya aja. Ngeraya itu apa bunda ya? Ya ngusahain terus begitu. Dalam bahasa Sunda itu ada istilah ngerayeuh nikreuh sanajan bari pateuh. Ya, terus dileukeunnan, terus diusahakan meskipun sambil tertatih-tatih. Ya, apa tuh kalau lagunya Kang NK Nazar itu meskipun harus apa namanya? Ngesot gitu ya. Harus merangkak kita. Ya, sedikit-sedikit sekemampuan kita semua. Saya pernah menyampaikan, mungkin kita kuat di sini, tapi masih lemah di sini. Mungkin kuat sudah sampai di sini, yang lainnya masih bolong-bolong. Yuk, sekuat tenaga yang pada akhirnya nanti dengan kasih sayang guru agung kita semua ditarik, kita dimampukan semuanya. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan itu kepada kita semua dan kita ada tetap di dalam barisan beliau. Sudah, sesuatu yang membuat kita jadi ragu, apakah itu postingan di media sosial, tulisan orang lain, ceramah orang lain, buku orang lain yang buat ragu, tinggalkan. Apa buat jadi ragu? Kata Imam Al-Ghazali itu keraguan itu adalah tempat tinggal yang paling buruk. Tempat tinggal yang paling buruk itu keraguan. Memang dalam proses berpikir ragu itu bagus. Kalau ketika orang meragukan sesuatu, berarti dia berpikir. Tapi kalau tinggal dalam keraguan, kita tinggal di dalam rumah yang paling buruk, seburuk-buruknya. Maka harus ditinggalkan. Agama kita mengajarkan ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu, tuju cari kejar apa yang tidak meragukanmu. Gitu, agama kita itu agama pasti, agama yang tidak meragukan. La raiba fihi. Tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Begitu. Mudah-mudahan Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.